Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami sangat bersyukur atas kasih dan kasih karunia-Mu, sehingga meskipun kami berada dalam situasi seperti ini, karena pandemi COVID-19, berkat kasih karunia-Mu kami masih dapat menikmati waktu persekutuan ini dengan mewartakan dan membagikan firman-Mu. Atas semua ini kami memberi kehormatan, kemuliaan, dan ucapan syukur hanya kepadamu. Bapa, saat ini kami dengan tulus memohon agar Roh-Mu menyertai kami, agar Roh-Mu bisa membuka mata, telinga, pikiran, dan hati kami secara rohani, sehingga kami dapat tertarik untuk mencari-Mu. Allah Bapa, tolong berkati kami, sehingga kami dapat mencari-Mu dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Sehingga melalui anugerah-Mu, kami dapat menemukan-Mu dan melihat-Mu melalui pekerjaan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Kami berdoa Bapa agar bagi setiap orang yang berpartisipasi, yang percaya kepada nama-Mu Bapa, yang mencintai firman sejarah penebusan, semoga berkat sabib-sabib-Mu bisa menyertai mereka, dan semoga Bapa berkat Jehovah Shammah digenapi melalui mereka dalam kehidupan iman mereka. Tolong ingat semua orang yang telah mengabdikan diri kepadamu, dan kami mohon Bapa agar Engkau memberkati mereka secara rohani dan jasmani dengan beribu-ribu, 10.000 berkat melalui pintu gerbang yang terbuka dari sorga. Dengan demikian Bapa, semoga kami dapat mengembalikan kepadamu kasih karunia yang telah kami terima, dan dapat memberitakan Injil Yesus Kristus yang luar biasa, yang menyelamatkan kita dari kematian, sehingga kami dapat menerima berkat ubah. Kami berdoa agar Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir pelajaran ini, dan agar Engkau terus menyatakan kehadiran-Mu kepada kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan sesi ketiga dalam pelajaran kita bulan ini tentang Babel dan sejarah penebusan. Jadi hari ini kita akan membahas secara khusus Babel dan kejatuhan Yerusalem. Jadi Babel dan sejarah penebusan sesi ketiga bulan ini, dan topik hari ini adalah Babel dan kejatuhan Yerusalem. Jadi untuk merangkum apa yang telah kita pelajari sejauh ini, kita sebenarnya tidak mempelajari secara rinci tentang sejarah Babel itu sendiri. Namun kita melihat sejarah penebusan dan bagaimana Babel berhubungan dengan kisah Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi pertama-tama kita telah melihat Babel dan silsilahnya, dan kita melihat bagaimana melalui silsilah itu Allah membedakan garis keturunan pilihannya dari garis keturunan yang telah melarikan diri dari hadirat Allah dan menantang Allah. Kemudian kita melihat lebih khusus kepada Abraham, bagaimana ia dipanggil keluar dari Ur Kasdim yang adalah Babel, dan Abraham menjadi fondasi dari bangsa Israel. Dan melalui bangsa ini Allah telah membedakan dan memilih baginya suatu umat yang terpisah dari dunia. Secara rohani, ketika kita berbicara tentang Babel, kita berbicara tentang dunia yang berdosa. Dan ciri khas Abraham adalah bahwa ia telah dipanggil keluar dan dipisahkan dari dunia yang penuh dosa ini, sehingga melalui keturunannya suatu bangsa dapat didirikan. Dan tentu saja ini adalah bangsa imam yang akan melayani kerajaan Allah. Jadi hari ini kita akan melihat kejatuhan Yerusalem dan bagaimana Babel terlibat di dalamnya. Jadi ayat pembukaan kita, mari kita lihat 2 Tawarik pasal 7 ayat 19-22, dan perhatikan ada referensi silang di 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 6-9. Kedua referensi ini mengatakan hal yang sangat mirip. Kita akan membaca 1 Raja-Raja nanti, jadi sekarang kita akan mulai dengan 2 Tawarik pasal 7 ayat 19-22. Ayatnya ada di layar, jadi mari kita membaca bersama-sama. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu. Dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di atas segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Ini adalah firman Tuhan. Amin.
Jadi apa konteks dari ayat pembacaan kita hari ini? Di dalam kisah dari 2 Tawarik ini, Salomo telah membangun bait suci. Mereka melakukan upacara pentabisan dan kehadiran Allah dinyatakan di bait suci ini, dan Allah memberkati umatnya. Namun, sebagai bagian dari berkat itu, ia memberi mereka peringatan. Ia berkata, taatilah segala ketetapan dan perintahku. Jangan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ingatlah hukum, ingatlah perjanjian-perjanjianku. Jika kamu tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Aku akan mencabut kamu dari tanah ini, dan kamu akan kehilangan bangsamu, dan bahkan rumah ini, aku akan menghancurkannya. Jadi, ayat pembukaan kita adalah peringatan dari Allah kepada umatnya untuk mengingat perkataan mereka. Jadi kita bisa melihat hal ini sejak awal pembangunan bait suci. Ini hampir seperti sebuah nubuat bahwa bait suci akan dihancurkan karena orang-orang akan melanggar hukum Tuhan dan perintah-perintahnya. Konsekuensinya adalah orang-orang akan diasingkan, bait suci akan runtuh, dan kota itu akan direbut. Jadi inilah yang dapat kita peroleh dari ayat pembukaan kita. Yang perlu kita lakukan adalah mempertimbangkan Yerusalem di dalam sejarah penebusan. Jadi Yerusalem dalam bahasa Ibrani adalah seperti yang tertulis di layar, Yerusalem, dan ini berarti kota atau fondasi kedamaian, fondasi damai. Kata untuk damai dalam bahasa Ibrani adalah shalom, dan ada beberapa variasi, bahkan dalam nama Salomo. Dalam bahasa Ibrani sebenarnya diucapkan sholomo. Anda dapat melihat bunyi-bunyi umum dan melihat SH ditambah L ditambah M. Kata Ibrani ini akar katanya mengandung arti damai. Yerusalem adalah tempat yang dipilih Allah untuk membangun bait sucinya dan mendirikan rumahnya. Jadi jika kita melihat 2 Tawarik pasal 3 ayat 1, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ornan orang Yebus, kita dapat melihat sejarahnya dalam 1 Tawarik pasal 21, Daud meminta dilaksanakannya sensus. Ia telah menjadi sombong, ia mengandalkan kekuatannya sendiri dan perkembangannya sendiri, ia tidak mengingat Allah dalam hal ini. Dan Allah marah, sehingga ia menghukum Israel dan Daud di dalam pertobatannya, ia pergi ke tempat pengirikan Ornan, dan ia membangun sebuah mesbah di Gunung Moria. Dan karena Daud menerima pengampunan Allah di tempat itu ditetapkan sebagai tempat di mana rumah Allah akan didirikan. Jadi sejarah ini kita dapat melihat di 1 Tawarik pasal 21, saya menyantumkan di sini sebagai referensi untuk Anda. Jadi kita melihat bahwa di Yerusalem, Gunung Moria, itulah lokasi bait suci. Tapi jika kita menelusurinya lebih jauh ke belakang, kita perlu melihat bagaimana Allah memilih tempat ini dan kita perlu kembali ke Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi kita melihat bahwa Abraham telah dipanggil untuk pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang kemudian di pasal 22 saat ia mempersembahkan Ishak. Kejadian pasal 22 ayat 2 ia berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak dan pergilah ke tanah Moria. Jadi di sini kita melihat Moria. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi sejak zaman Abraham kita dapat melihat bahwa Moria adalah tempat penyembahan, tempat persembahan. Jadi dengan fondasi ini kita dapat melihat mengapa bait suci sebagai rumah Allah, sebagai tempat ibadah, di mana seluruh Israel akan datang, mengapa tempat ini menjadi fondasi untuk itu. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 8-10 dikatakan, karena Imam Abraham taat
ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi mereka tinggal di kemah, mereka tidak memiliki tempat yang tetap. Mengapa? Mereka mencari kota yang memiliki fondasi, yang arsitek dan pembangunnya adalah Allah. Dan ketika Anda terus membaca Ibrani pasal 11 tentang iman, pasal tentang iman, sebenarnya dikatakan bahwa janji-janji ini sebenarnya tidak terpenuhi bagi mereka. Karena kita sedang menunggu penggenapan akhir, jadi mereka sebenarnya tidak menerima berkat pada saat itu. Mereka menantikannya, mereka memiliki iman bahwa itu akan terjadi, tetapi itu tidak terwujud dalam kehidupan fisik mereka. Dan ini penting karena seluruh sejarah penebusan adalah bagaimana Allah secara bertahap dan progresif tetapi pasti memenuhi kehendaknya dan memenuhi janji-janjinya. Kita melihat fondasi ini diletakkan pada zaman Abraham berkenaan dengan bangsa Israel. Mari kita lihat Musa untuk melihat bagaimana Allah melaksanakan kehendaknya. Di Keluaran pasal 6 ayat 8. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Jadi ini terjadi sebelum Exodus. Allah berkata, inilah yang akan kulakukan. Setelah Exodus, kita melihat sedikit lebih banyak tentang rencana Allah. Dan kita melihat ini melalui kemah suci. Jadi Keluaran pasal 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Oke, jadi sekarang kita melihat lebih detail tentang kehendak Allah. Apa yang Allah inginkan, aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dan bagaimana ia ingin mewujudkan ini, mereka harus membangun tempat kudus. Jadi ini adalah perintah Allah dalam membangun kemah suci. Tetapi seiring berjalannya waktu, kemah suci telah dihubungkan dengan hukum Allah. Tata cara beribadah, metode beribadah, prosedur yang tepat untuk beribadah, semuanya ada di dalam kemah suci dan tercatat di dalam hukum. Ulangan pasal 12 ayat 1 pasal 12 ayat 1 dan ayat 5. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Jadi di ayat 1 Allah berkata, kamu harus menanti hukumku. Tapi di ayat 5 dia mengatakan hal yang menarik. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu, sebagai kediamannya, untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah yang harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Jadi kita melihat sesuatu yang menarik tentang kehendak Allah. Ulangan, jika Anda ingat, ini adalah firman yang diberikan Musa kepada Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Mereka sudah memiliki kemah suci, mereka sudah memiliki kediaman Allah bersama mereka. Namun kemah suci adalah kemah, itu tidak didirikan. Dan apa yang Allah katakan di sini adalah, aku akan memilih tempat untuk menegakkan namaku, dan di sanalah kamu akan datang untuk menemukan aku. Jadi di saat ini orang-orang tidak tahu di mana tempat ini, tetapi mereka tahu bahwa itu akan terjadi, dan mereka menantikannya. Kapan ini terjadi? Ini terjadi pada masa Daud. Jadi dalam 2 Samuel pasal 7, Daud melihat kemah Allah, dan dia berkata, mengapa Allah tinggal di kemah sementara aku punya rumah? Bagaimana aku bisa melakukan ini? Bagaimana aku bisa tinggal di rumah jika Allah bahkan tidak punya rumah? Jadi Daud berniat membangun rumah bagi Allah. Allah menyadari hal itu dan ia membuat perjanjian dengan Daud. Kita akan membaca ayat 10-13. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang zalim seperti dahulu. Jadi Allah berkata bahwa ia akan menenangkan umat Israel. Ayat 11, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Jadi ini adalah janji kepada Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Sekarang secara fisik ayat 12 berbicara tentang Salomo, tetapi kita tahu bahwa ini adalah bayangan dari Yesus Kristus, baik kedatangan yang pertama maupun penggenapan dari kedatangan yang kedua.
2 Samuel pasal 7 ayat 13 mengenai keturunan-keturunan ini dikatakan, Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengkokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi di sini kita melihat lagi ungkapan ini, mendirikan atau mengokohkan. Jadi keturunan yang istimewa ini, anak yang dipilih akan membangun sebuah rumah bagi Allah, bagi namanya, dan rumah itu akan mengokohkan kerajaan Israel. Jadi kita melihat secara bertahap, sekarang pada saat Daud dia seperti raja yang paling dihormati dalam sejarah Israel, baik secara fisik mereka dan sejarah penebusan mereka. Dan Allah berjanji membuat perjanjian dengan Daud. Kamu akan memiliki keturunan, dia akan membangun rumahku dan kerajaan Allah akan didirikan selamanya. Jadi kita dapat melihat lebih banyak tentang bagaimana kehendak Allah berkembang. Sekarang, bagaimana Yerusalem dipilih, kita benar-benar perlu mempertimbangkan pentingnya firman Allah dan bagaimana Daud dan kerajaannya menerima ini. 1 Tawarik pasal 22 ayat 11, 1 Tawarik pasal 22 ayat 11. Maka sekarang, hai anakku. Jadi ini adalah Daud yang berbicara kepada Salomo. Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. 1 Tawarik pasal 23-25, sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Jadi pada saat kita merencanakan untuk membangun bait suci, sudah sangat jelas bahwa Allah telah memilih Yerusalem. Jadi jika kita lihat kembali ulangan pasal 12 ayat 5, bahwa Allah akan memilih tempat untuk menegakkan namanya, dan ke situlah engkau akan pergi. Jadi firman di ulangan pasal 12 ayat 5 ini kita dapat melihat lihat dipenuhi oleh pengakuan Daud dalam 1 Tawarik pasal 23 ayat 25 bahwa Allah diam di Yerusalem, tempat itulah yang telah dipilihnya. Jadi 1 Tawarik pasal 28 ayat 4, namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Jadi ketika Allah memilih sesuatu, sebenarnya bukan hanya sebuah tempat. Allah memilih tempat, Allah memilih orangnya. Mengapa? Karena orang itu akan mengambil kedaulatan Allah untuk memerintah atas tempat itu. Jadi kedaulatan, orang, tanah, semua ini bekerja sama dan kita dapat lihat hal ini dipenuhi dalam bagaimana Allah memilih sebuah tempat, memilih seorang penguasa dan memilih rumahnya untuk didirikan. Jadi 2 Tawarik pasal 6 ayat 2 dikatakan, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Jadi ini adalah pengakuan Salomo setelah ia membangun bait suci. Ia mengatakan hal yang sama pada 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 13. Jadi kita melihat sejarah bagaimana Yerusalem dipilih menjadi tempat di mana bait suci dibangun. Kita melihat bagaimana hal itu menetapkan kerajaan dari garis keturunan Daud. Namun sayangnya, dan dalam arti fisik, kerajaan ini tidak bertahan selamanya. Mengapa demikian? Mengapa Yerusalem jatuh? Jadi mari kita lihat sekali lagi sejarah Israel. Kejadian pasal 18 ayat 19 ini berbicara tentang Abraham. Allah memilih Abraham. Mengapa? Untuk tetap hidup menurut jalan Allah dan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Allah dapat mendatangkan kepada Abraham apa yang telah difirmankannya tentang dia. Jadi Abraham memerintahkan anak-anaknya untuk memerintahkan keturunannya. Untuk melakukan apa? Untuk tetap hidup menurut jalan Allah, melakukan kebenaran dan keadilan. Ini adalah cara lain untuk mengatakan menaati firman Allah, menaati perintah Allah. Jadi pada zaman Musa, kita lihat di Imamat pasal 26, jadi ini adalah ayat 2 sampai ayat 3 dan ayat 6, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati di tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, apakah yang akan dilakukan Allah? Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Jadi damai sejahtera, shalom, berasal dari kata shalem, yang berkata menjadi lengkap, digenapi. Jadi semuanya sudah cukup, tidak ada yang perlu kau khawatirkan lagi. Selanjutnya, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu.
Jadi bagaimana kita mendapatkan damai ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menaati ketetapan Allah, perintahnya, menghormati tempat kudusnya dan sahabatnya. Kita melihat ini dijelaskan dalam hukum itu sendiri. Sekarang juga pada masa Daud, sang raja, 1 Tawarik pasal 22 ayat 12-13, hanya Tuhan. Dan ini adalah Daud yang berbicara kepada Salomo, hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Kita melihat ungkapan itu lagi. Jika Anda melakukan itu, apa yang akan terjadi? Apa yang akan Anda lakukan? Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Jadi kita melihat bahwa orang Israel seharusnya menaati hukum Allah, perintahnya, dan ketetapannya, tetapi apa yang terjadi jika mereka tidak melakukannya? Imamat pasal 26 ayat 14-15. Tetapi jikalau engkau tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintahku, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hati membuak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Dan ini berlanjut dari ayat 16-39. Saya telah merangkum beberapa hal saja. Teror, batuk kering, demam, matamu dan jiwamu akan lenyap. Kamu akan menabur benih untuk tanamanmu, tetapi tidak akan menghasilkan apa-apa. Wajah Allah akan menentang kamu. Kamu akan dijatuhkan, kamu akan dikalahkan oleh binatang buas dan pedang. Bahkan kanibalisme akan terjadi di keluargamu. Israel akan jatuh dalam kehancuran. Jadi di dalam hukum Allah, dia berkata, jika kamu tidak menaati perintah-perintahku, ini akan terjadi kepadamu. Allah menjelaskannya dan orang-orang mengetahuinya. Lagi di Ulangan pasal 28, dan lihat betapa banyaknya ini. Jadi simpanlah sebagai referensi. Ulangan pasal 28 ayat 15-68. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi ada kutuk, engkau akan dikalahkan di hadapan musuh, pedang, kehancuran, penyakit busuk, bisul, kelaparan, kehausan, ketelanjangan. Bangsa-bangsa akan melawan Israel dan mengepung bangsa itu. Orang-orang akan tercerai-berai, mereka akan menderita tulah. Jadi referensi yang kita miliki di sini Imamat pasal 26 dan juga Ulangan pasal 28. Saya mendorong Anda untuk membaca referensi ini pada waktu Anda sendiri dan melihat apa yang Allah lakukan jika Anda mengikuti perintah-perintahnya dibandingkan dengan jika Anda melanggar perintah-perintahnya. Perbedaannya sangat mencolok. Tentu saja kita tahu sejarah. Israel tidak menaati perintah-perintah Allah. Mereka pergi ke pembuangan Babel. Itulah inti dari pembelajaran kita kan. Tetapi mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 6-9. Jadi sekarang kita akan membahas hukum Allah sendiri. Dan apa yang Allah katakan akan dia lakukan. Dan dia memberitahu kita sebelumnya. Ini adalah referensi untuk ayat pembukaan kita. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintahku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Jadi apakah mengherankan bahwa Yerusalem dihancurkan, bahwa bait suci telah jatuh dan seluruh kota dibakar? Selanjutnya, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di atas segala bangsa-bangsa dan rumah ini akan menjadi reruntuhan. Jadi semua yang telah terjadi itu tidak terjadi begitu saja. Allah sudah memberitahu mereka, bahkan sejak awal hukum Taurat. Jika kamu tidak mendengarkan perintah-perintahku, kamu akan dihancurkan, kamu akan tercerai-berai. Dan bahkan sekarang, setelah bait suci dibangun, Allah berkata, ya, hadiratku ada di bait suci ini. Tetapi jika kamu tidak menaati hukumku, maka hadiratku akan hilang darimu. Dan ini adalah peringatan yang sangat menakutkan. Ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Tetapi orang-orang Israel tidak melakukan, dan ini berfungsi sebagai peringatan bagi kita juga dalam kehidupan rohani kita. 2 Tawarik pasal 36 ayat 15-17. Sekarang mungkin tampak seperti Allah adalah Allah yang begitu menakutkan. Ya, memang benar. Tetapi banyak orang berkata, oh Allah sekarang memberikan syarat kepada umatnya, padahal katanya kasihnya ini tanpa syarat.
Jika kamu menaati aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tetapi jika kamu tidak menaati aku, kamu akan dikutuk dan aku akan menghancurkanmu. Ini tampaknya seperti definisi dari syarat. Tetapi kita tidak dapat berpikir dalam hal syarat. Kita harus berpikir dalam hal kedaulatan Allah. Karena sebagai bagian dari kedaulatan Allah, dia sangat murah hati. Kita dapat melihat ini di 2 Tawarik pasal 36. Jadi meskipun umat Allah tidak menaatinya, jatuh ke dalam penyembahan berhala, melanggar hukum secara terang-terangan, apa yang dikatakannya? Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Lihat di sini, berulang-ulang Allah mengirimkan firman-Nya. Mengapa? Karena ia memiliki belas kasihan, bukan hanya untuk umatnya, tetapi juga untuk tempat di mana mereka beribadah. Karena melalui tempat inilah mereka memiliki hubungan bersama. Tetapi apa yang mereka lakukan? Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga mereka tidak mungkin lagi ada pemulihan. Oleh karena itu, dan disinilah Babel berperan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdi melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dan dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan, semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Dan ini adalah masalah dari dosa. Dosa yang membawa kita ke dalam kehancuran. Dosa yang membawa kita ke dalam pembuangan. Dosa yang mendatangkan Babel ke atas kita. Jadi apa kesimpulannya? Mungkin Anda berpikir bahwa kita menyimpulkan dengan sangat pesimis, dan mungkin itu benar. Karena dosa, kita tidak memiliki damai. Ingat, Yerusalem disebut fondasi damai. Tetapi apa yang dilakukan Babel? Babel menghancurkan Yerusalem. Jadi kita tidak memiliki fondasi untuk damai. Jika kita tidak memiliki kota untuk damai, dalam Yesaya pasal 48 ayat 22 dan juga pasal 57 ayat 21 dikatakan bahwa tidak ada damai bagi orang fasik. Dan ketika kita berpikir tentang orang fasik, kita sering berpikir tentang orang-orang yang berada di luar gereja, tentang orang-orang yang bukan Kristen. Kita berpikir tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang mengutuk Allah sendiri. Tetapi apa yang dikatakan Nabi Yeremia? Sungguh beginilah firman Tuhan, janganlah masuk ke rumah perkabungan dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku. Jadi pada masa Yeremia, kita tahu dia disebut nabi yang menangis karena dia sangat sedih atas semua kekejaman dan kemalangan yang terjadi di Yerusalem. Dia hanya meratap dan dia sangat ingin menghibur orang-orang. Tetapi apa yang Allah katakan? Jangan hibur mereka, jangan beri mereka damai. Mengapa? Karena damai sejahtera aku telah kuambil dari mereka. Dan mengapa demikian? Nabi Daniel mengaku dalam Daniel pasal 9 ayat 4-6, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka dan yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintahmu. Jadi Allah selalu memegang perjanjiannya. Tetapi apa pengakuan Daniel? Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu, dan kami telah tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi yang telah berbicara atas namamu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat kami. Jadi tetapi kami tidak taat. Kitalah orang-orang fasik itu. Dan apa yang dikatakan firman Allah? Tidak ada damai bagi orang fasik. Jadi karena kita orang fasik, bagaimana kita mendapat kedamaian? Sebenarnya karena kitalah Yerusalem dihancurkan. Namun, dan ini ada sedikit lebih positif, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertobat. 2 Tawarik pasal 6 ayat 36-39. Apabila mereka berdosa kepadamu dan mereka tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Bukankah ini terdengar seperti Babel?
Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan, dan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Jadi saya menggarisbawahi bagian selanjutnya, ini penting, jadi mari kita baca bagian yang di garis bawahi. Mari kita baca bersama-sama. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, oke, di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. Jadi apa kuncinya di sini? Itu adalah bagian yang garis bawahi. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya. Jadi dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita di tanah pembuangan. Ulangan pasal 4 ayat 27 dan 29. Kita melihat sebelumnya bagaimana dalam hukum Allah berkata, jika kamu melanggar hukumku, kamu akan dikutuk. Dan dengan cara seperti ini dan cara seperti itu. Sederhananya, Allah berkata, jika kamu jatuh ke dalam penyembahan berhala, jika kamu tidak menaatiku, Babel akan datang. Tapi apa yang Allah juga katakan dalam hukumnya? Tuhan akan mencerai-beraikan kamu di antara bangsa-bangsa, dan kamu akan ditinggalkan sedikit jumlahnya di antara bangsa-bangsa kemana Allah mengusir kamu. Tetapi, dan ini ada di Ulangan pasal 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Bagaimana kamu menemukannya? Asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini adalah perkataan Musa kepada orang-orang sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Apa pengakuan Salomo setelah ia membangun bait suci? Jika mereka jatuh ke dalam pembuangan, tetapi jika mereka kembali kepadamu dengan segenap hati mereka dan dengan segenap jiwa mereka. Apa yang Salomo minta kepada Allah? Dengarkanlah doa mereka dan ampunilah mereka. Apa yang dikatakan di hukum Taurat? Di tanah tempat kau ditawan, kamu akan menemukan Allah jika engkau mencari dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Jadi bagaimana Anda kembali kepada Allah? Anda hanya dapat kembali kepadanya dengan firman. Hosea pasal 14 ayat 2. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan. Jadi apa pengakuan yang kami lihat dari para nabi bahwa kami telah melakukan kesalahan terhadapmu. Tetapi bagaimana ini diampuni? Firman yang telah diberikan kepada Allah, dari Allah kepada kami, bawalah itu kembali kepadanya dan akui, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Bukan karena apapun yang telah kami lakukan, bukan karena kami telah bertobat dengan baik, tetapi karena kasih karunia Allah, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Jadi lihatlah, sudah diketahui bahwa Babel akan datang dan membawa mereka ke negeri yang jauh. Sudah dinubuatkan di awal hukum bahwa mereka akan dibawa ke pembuangan. Tetapi juga di sini itu memberi kita jalan agar kita dapat kembali untuk mencari Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Untuk mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan kami kembali kepadamu sekarang dengan apa? Dengan mendengarkan firman-Mu, dengan menaruh firman-Mu ke dalam hati kami, dan menyadari bahwa kami harus kembali kepadamu dengan tidak memandang kepada penyembahan berhala diri kami sendiri, melainkan kepada bait-Mu, kota-Mu, dan kerajaan-Mu. Di tengah-tengah pembuangan Babel, setelah penghancuran bait suci ketika orang-orang telah kehilangan semua harapan mereka, apa yang Allah lakukan? Allah menegaskan kembali perjanjian damai-Nya. Jadi mari kita baca bersama Yesaya pasal 37 ayat 24 sampai 28. Saya telah menyiapkan untuk Anda di layar. Jadi sekarang ingat, ini setelah pembuangan. Setelah bait suci dihancurkan dan Allah sedang memberikan firman-Nya. Jadi dengan mengingat hal itu, mari kita baca ini bersama. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia.
Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Sekarang apa yang diperintahkan Allah kepada umatnya? Taatilah perintahku dan ketetapanku. Jika kamu tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Kamu akan dihancurkan, kamu akan dibuang. Rumah ini yang telah kamu bangun akan kubuang dari pandanganku. Dan sekarang setelah itu benar-benar terjadi, sekarang firman Allah telah digenapi. Apa yang dia katakan? Hambaku Daud akan menjadi raja. Akan ada satu gembala. Jadi ini adalah tipologi Kristus, ini adalah bayangan Kristus, dan apa yang akan mereka lakukan? Hukum-hukum, perintah-perintah, ketetapan yang telah kamu langgar, sekarang kamu akan memeliharanya dan menaatinya. Kamu akan kembali ke tanah yang telah kujanjikan. Daud akan menjadi rajamu, dan perjanjian damaiku akan menyertai mereka. Ingatlah, Yerusalem adalah fondasi damai. Ketika mereka kehilangan damai ini karena kejahatan mereka, Allah berkata bahwa perjanjian perdamaian ini akan menjadi kekal. Jadi betapa berharganya pesan ini. Mereka kehilangan damai, bait suci runtuh, tapi apa yang Allah katakan? Bait suciku ada di tengah-tengah mereka selamanya. Aku akan tinggal bersama mereka selamanya. Jadi betapa berharganya firman ini bagi orang-orang buangan yang telah kehilangan tanah air mereka. Dan siapa yang menerima kabar bahwa sekarang bait suci mereka telah dihancurkan, dan di manakah kita bisa mendapatkan damai ini? Itu hanya datang melalui Yesus Kristus. Orang-orang telah kehilangan bangsa mereka. Mereka kehilangan raja kerajaan mereka. Itu sangat jelas karena mereka tidak mendengarkan firman Allah melalui para nabi. Mereka melanggar hukum Allah, dan kedamaian Allah benar-benar menjauh dari mereka. Itulah sebabnya kerajaan runtuh. Tetapi Yesus datang, dan ini adalah kata-kata pertama Yesus dalam Markus pasal 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Betapa berharganya ini. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Dan inilah kuncinya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sekarang dengan pemahaman bahwa secara rohani kita menantikan pemulihan kerajaan, Yesus berkata pada Lukas pasal 4 ayat 17-21, kitab Nabi Yesaya diberikan kepadanya, dan ia membuka kitab itu dan menemukan tempat di mana itu ditulis. Sekarang pikirkan ini dari perspektif orang-orang buangan yang berada di Babel. Kita adalah orang-orang buangan rohani. Orang-orang pada zaman Yesus secara rohani berada di Babel. Mereka ditawan secara rohani dan dibawa pergi. Sekarang inilah yang Yesus katakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Yesus menggenapi nubuat Yesaya, dan seterusnya. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Bayangkan ini, Yesus penggenapan janji-janji Allah, dia datang untuk menggenapi kehendak Allah. Dia adalah kemah suci yang sejati. Dia adalah bait suci yang sejati. Dia adalah raja yang sejati. Dia adalah penebus kita yang akan membebaskan kita, dan dia mengucapkan nubuat ini, kamu akan bebas. Dan apa yang dikatakan dalam Lukas pasal 4 ayat 21, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Betapa diberkatinya perkataan ini. Ketika kita mendengar firman Allah, terutama sekarang ketika kita mendengar firman secara penebusan, yang menyingkapkan kehendak Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap kali kita mendengar perkataan ini, kita harus memahami bahwa ini adalah penggenapan Yesus yang Yesus lakukan hari ini. Kitab suci telah digenapi di hadapan kita. Jadi tema bulan ini adalah Babel dan sejarah penebusan.
Ketika Yesaya bernubuat tentang ini, ia telah bernubuat tentang orang-orang yang akan ditawan di Babel, tetapi mereka akan bebas. Dan Yesus sekarang membaca dari Yesaya dengan mengatakan bahwa orang-orang akan bebas. Dan setelah Yesus membaca, ia berkata, hari ini di hadapanmu. Jadi tepat di hadapan Anda, Yesus berdiri di hadapan Anda, berbicara kepada Anda secara langsung. Firman ini telah digenapi. Jadi betapa diberkatinya ini. Jadi Yesus adalah damai kita. Yerusalem, fondasi damai yang telah hancur dibangun kembali. Yesus yang datang sebagai damai kita, tubuhnya dihancurkan, tetapi ia bangkit. Dan melalui kebangkitan itu, kita sekarang didamaikan dengan Allah selamanya. Jadi dengan mengingat hal itu, mari kita simpulkan Efesus pasal 2 ayat 13-18, mari kita baca. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat dengan oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya manusia sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan kedua menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dan dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Oleh karena dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Amin. Sekarang kita bisa merenungkan hal ini. Jika kita berbicara tentang hukum Allah dan ketetapan-ketetapannya, bagaimana jika Anda melanggarnya? Anda harus dihukum. Dan hukuman atas dosa adalah maut. Di sini dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi hanya dengan melihat ayat ini, Anda mungkin berpikir bahwa, tunggu sebentar, hukum itu adalah perseteruan, dan dalam arti tertentu, memang demikian. Mengapa? Karena hukum ini memberitahu kita, jika Anda melanggar hukum ini, Anda harus dihukum. Jika Anda melanggar hukum ini, Anda harus mati. Hukuman bahwa maut itu digenapi melalui Yesus Kristus. Hukuman itu seharusnya datang kepada kita, tetapi Yesus yang menanggungnya. Jadi hukum itu digenapi, setelah hukum digenapi, setelah hukum diberikan, begitulah cara kita mendapat damai. Mengapa? Karena hutangnya sudah dibayar. Melalui kematian Yesus, apa yang dilakukannya? Hukum itu menegakkan kedamaian. Dan apa perintah Allah? Sekalipun Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan, akan ada perjanjian damai. Jadi karena dosa Israel, mereka melanggar hukum. Bait Suci dihancurkan. Karena dosa kita, Yesus, Bait Suci harus dihancurkan. Tetapi oleh kasih karunia Allah ada kebangkitan. Dan melalui kebangkitan itu kita memiliki damai. Karena ada hubungan kita dan Allah yang didamaikan. Itulah pekerjaan Kristus. Kita Yesus Kristus. Ini menyimpulkan pesan kita, pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Saya berharap bahwa dengan memahami peran Babel sebagai alat Allah untuk memenuhi firman-Nya, untuk memahami peran Babel sebagai tempat di mana kita harus keluar dari pembuangan, untuk memahami peran sebagai pemenuhan utama atas kebenaran firman Allah, kita bisa berpikir kepada diri kita sendiri, mengapa kita dihukum dalam hidup kita? Siapa yang mungkin berpikir mengapa kita berada di Babel rohani, mengapa kita di penjara, mengapa kita di pembuangan? Itu karena dosa kita sendiri. Itu karena kita pantas mendapatkannya. Allah mengatakan dalam hukumnya, hal itu sedang digenapi ketika kita sedang dihukum. Namun dalam situasi ini, apakah kasih karunia Allah? Yesus Kristus datang. Dia menanggung beban-bebannya. Dia menanggung beban kita, dosa kita, hukuman kita atas dirinya sendiri, dan melalui kematian dan kebangkitannya, kemenangannya menjadi kemenangan kita. Jadi harapan dan doa saya adalah bahwa sebagaimana Yesus Kristus membawa kebebasan bagi para tawanan, kita semua menyadari bahwa kita bebas, bahwa kita harus menyerahkan diri kita bersama Kristus, dan melalui kebangkitannya, kita juga dibangkitkan. Dan sebagaimana kita sekarang menantikan kedatangan Yesus yang kedua, berkat transfigurasi itu.
Semoga kita bisa memandang ke sorga, semoga kita memandang ke kota rohani, semoga kita memandang ke kerajaan rohani dan berdoa kepada Bapa yang ada di sorga. Dan dengan berbuat demikian, semoga Dia mendengar kita. Semoga kita melalui berkat Jehovah Shammah bisa berdamai dengannya. Amin. Jadi ini adalah penutup khotbah hari ini, dan khotbah hari ini adalah fondasi untuk minggu depan. Minggu depan kita akan menutup khotbah dengan Babel dan hubungannya dengan bait suci khususnya. Jadi tolong ingat semua khotbah ini yang kita bahas 1 bulan ini. Anda dapat menganggap setiap satu bagian dari satu pelajaran Alkitab yang lebih besar. Tapi tolong tetap semangat, apapun keadaan Anda, kita memiliki bait suci sejati yang akan dibangun dan digenapi. Amin. Jadi mari kita berdoa, dan kita akan menutup khotbah kita dengan doa Bapa kami. Bapa Surgawi kami sangat bersyukur atas kasih dan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami pengampunan melalui darah yang ditumpahkan Yesus Kristus di salib. Meskipun kejahatan kami telah memisahkan kami dari-Mu, meskipun kami telah memberontak terhadap-Mu, dengan tidak mendengarkan firman-Mu, dengan tidak menaati hukum-Mu, dengan tidak mengikuti perintah dan ketetapan-Mu, Bapa, kami mengaku bahwa meskipun kami layak mati, kami sangat bersyukur karena oleh kasih karunia-Mu, Yesus Kristus telah menggantikan kami dan menebus kami sebagai gantinya. Dan kami berdoa Bapa agar sama seperti Yesus menyatakan pembebasan kepada para tawanan Babel, semoga kami menemukan kebebasan sejati kami di dalam Yesus Kristus, dan seperti Yesus perintahkan kami untuk membawa Injil firman-Nya kepada semua bangsa di bumi. Semoga kami juga menyatakan kebebasan kepada para tawanan yang mungkin berada di Babel rohani, sehingga mereka dapat datang ke bait-Mu yang sejati, mereka dapat datang ke Yerusalem yang sejati dan menemukan rekonsiliasi dan kedamaian di dalam diri-Mu. Kami berdoa agar firman ini dapat dinyatakan di dalam hidup kami. Semoga kami bisa menjadi umat yang benar-benar merdeka di kerajaan-Mu, dapat bersaksi tentang kemuliaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.